Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Satu hal yang perlu kita ketahui, metode penyampaian hadis itu dulu ya, dan sampai sekarang kalau pakarnya, hadis itu disampaikan dari orang ke orang. Dari orang ke orang. Bukan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ini kita dengar hadis langsung baca buku, kan seperti itu. Beli buku Sahih Bukhari diambil dibaca. Beli buku Sahih Muslim diambil langsung dibaca. Tanpa belajar dari seorang guru. Kira-kira saya mau nanya, ketika membaca bahasa Arabnya dan memahaminya, atau sekarang banyak yang membaca terjemahannya dan berusaha memahaminya, tanpa belajar dari guru yang mendengarkan hadis ini atau punya riwayat runtutan buku ini sampai ke penulisnya, kira-kira benernya sama salahnya banyak mana? Inilah yang sekarang mulai dihilangkan. Ya, sekarang mulai dihilangkan. Cukup beli terjemahan. Nih, Sahih Bukhari udah ada hadisnya ini, Sahih Muslim udah ada hadisnya ini. Orang disuruh megang hadis tapi tidak suruh kembali kepada ulama. Hasilnya hadis tersebut diolah menurut kepala masing-masing atau kepala sekelompok orang yang mengatakan kembalilah pada Al-Qur'an dan hadis, tapi tidak mengajak kita kembali kepada para ulama. Sedangkan dulu begitu, saya mendengar dari Rasulullah SAW, disampaikan kepada yang lain. Yang lain berkata, saya mendengar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW berkata demikian. Saya mendengar Fulan berkata, bahwasanya Fulan mendengar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata demikian. Terus turun-temurun tuh hadis sampai kepada kita di zaman ini. Riwayatnya seperti itu. Sehingga setiap kata, setiap huruf itu diterjemahkan persis seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini udah mulai dihilangkan. Disuruh kita cuman pegang buku, tapi tidak belajar pada orang yang sudah belajar buku itu kepada orang sebelumnya. Di mana orang sebelumnya belajar buku itu kepada orang sebelumnya. Di mana orang sebelumnya belajar buku itu pada orang sebelumnya, sampai kepada yang mengumpulkan hadis tersebut, Imam Bukhari misalnya atau Imam Muslim. Kalau alhamdulillah saya punya sanad Bukhari. Jadi dapat dulu dari almarhum Habib Anis itu, beliau ijazahkan kepada semua yang ikut semaan Bukhari itu. Dari ayah beliau Al-Habib Alwi, dari ayahnya lagi yaitu Al-Habib Habib Ali, dari ayahnya lagi yaitu Al-Habib Muhammad bin Uzair Al-Habsyi yang merupakan mufti Mekah. Jadi ada tuh sanad keilmuannya, enggak asal baca terjemahan. Makanya kita hati-hati, jangan gampang percaya kepada orang yang pegang ini loh hadisnya. Meskipun hadisnya ini belum tentu maksudnya itu. Paham? Contoh. Boleh saya ngasih contoh? Ada orang ngomong gini, "Dah, sholat kamu enggak diterima sama Allah." Loh kok bisa, kenapa? Loh kamu sholat di rumah, kamu tonggonya masjid. Kamu sholat di rumah padahal kamu tonggonya masjid. Loh kok bisa enggak diterima, kenapa? Lah ini hadisnya, la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Berarti tetangga masjid kalau sholatnya enggak di masjid, berarti dia tidak sholat. Padahal tetangga dalam syariat itu definisinya adalah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Itu artinya satu apa itu? Satu RW lebih kan ya? Kurang lebih satu RW. Jadi dalam wilayah satu RW, kalau sholatnya tidak di masjid berarti tidak sholat. Hadisnya ini, hadisnya betul, cuman maknanya apa betul seperti itu? Tidak. Maknanya tidak seperti itu. Tanya sama ulama, hadisnya ini maksudnya apa? Tanya sama ulama. Ulama berkata, lah di situ bukan artinya
tidak sah. Tetapi la di situ artinya la sholata kamilah. Tidak sempurna sholatnya seseorang. Artinya pahalanya itu tidak bisa maksimal. Walaupun berjamaah, kalau di rumah sedangkan dia tetangga masjid, pahalanya tidak bisa maksimal. Beda atau sama dengan kata-kata yang pertama tadi? Beda kan? Makanya kita hati-hati, jangan gampang percaya kalau ada orang ngomong ini loh haditsnya. Tapi justru percayalah kalau ada orang berkata Imam Nawawi berkata seperti ini, Imam Syafi'i berkata seperti ini, Imam Ghazali berkata seperti ini. Kenapa? Ucapan mereka merupakan hasil mereka mengolah hadis. Hadis itu diolah, direnungkan maksudnya apa, kemudian ada pemahaman saya dengan makna yang satu ini. Dari hadis ini membuktikan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umatnya. Sangat cinta kepada umatnya. Di mana umatnya sedang diseksa, beliau tidak segera meninggalkan mereka, justru berhenti, beliau hentikan kegiatannya. Beliau SAW berhenti di situ memikirkan gimana caranya yang diseksa ini dihentikan seksanya. Padahal semasa hidupnya melanggar ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya Rasul mengatakan wes rasakno, silahkan kamu rasakan siksa kubur. Ya, kamu sekarang udah meninggal, saya nggak bisa bantu, saya nggak bisa berbuat apa. Silahkan rasakan. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Apakah Rasul berkata seperti itu? Tidak. Tapi Rasul justru berhenti dan menolong agar mereka semua selamat. Ini menunjukkan betapa cintanya Rasul kepada umatnya yang nyata-nyata semasa hidup melanggar ajaran beliau. Kalau kepada yang melanggar seperti itu, kira-kira kalau pada yang taat seperti apa? Akan semakin mencintai. Ini satu. Kemudian yang kedua, dari sini juga bisa dipetik pelajaran. Kalau Rasulullah SAW itu mengetahui yang gaib. Sering kan orang mengatakan Rasul nggak ngerti yang gaib. Yang tahu yang gaib cuman Allah. Tidak ada satu makhluk pun ngerti yang gaib. Yang ngerti yang gaib cuman Allah. Hanya saja ada orang-orang yang diberitahu oleh Allah tentang yang gaib. Secara nisbat kita katakan Rasul tahu yang gaib, bukan mutlak tahu yang gaib, tetapi dengan pemberitahuan dari Allah. Itu nggak usah disebut, semua orang juga paham. Kalau dibilang Rasul tahu yang gaib itu ya pasti semua diberitahu oleh Allah. Malaikat Jibril tahu yang gaib juga diberitahu oleh Allah. Kalau nggak diberitahu oleh Allah tidak ada yang tahu. Jangankan yang gaib, yang di depan mata saya tidak akan bisa tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Saya tidak akan bisa melihat kalau tidak dibuat melihat oleh Allah. Semua itu karena kehendak dan kekuatan dari Allah. Tapi dari hadits ini membuktikan Rasul termasuk manusia-manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah mengetahui yang gaib. Bagaimana beliau tidak mengetahui yang gaib? Dua kubur sedang diseksa, beliau tahu. Gitu kan? Dua kubur sedang diseksa, beliau tahu. Yang lebih hebat dari itu, kalau cuman bentuk seksanya kelihatan, ini gaib yang biasa. Gaib yang lebih dari itu apa? Kalau seksanya kelihatan berarti sekarang atau dulu? Sekarang kan lagi dilihat. Gaib itu ada tiga macam. Mengetahui yang lampau, mengetahui yang akan datang, mengetahui yang sekarang. Di sini Rasul SAW mengetahui yang sekarang dan lebih hebat lagi beliau mengetahui yang dulu. Dulu nih hidupnya soalnya suka mengadu domba. Rasul tahu riwayatnya satu persatu. Ini dulu hidupnya nih kalau buang air kecil nggak bersih, makanya kena begitu. Ngerti Rasulullah SAW. Coba Anda ketika baca hadits ini sampai nggak mikirnya ke situ? Nggak tekan ke sana kan? Pemahaman kita nggak nyampe mikir sejauh ini kan? Dari mana kita bisa mikir sejauh ini? Karena dijelaskan oleh para ulama. Makanya kita itu disuruh belajar kepada ulama, bukan buku. Paham maksud saya? Monggo diunjuk.